Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 11 Mei 2021. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 15 sampai dengan ayat 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Dan akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada beberapa hal penting dari bacaan tadi yang patut kita renungkan. Pertama, Yesus pergi kepada Bapa dan meninggalkan para murid. Tugas Yesus untuk melaksanakan kehendak Bapa telah paripurna. Kini Ia harus pergi ke rumah Bapa untuk bersatu dengan Bapanya. Namun, tugas perutusannya belum berakhir. Karya pewartaan Yesus harus dilanjutkan oleh para murid, meski tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Para murid, dalam mewartakan kabar gembira tentang kebangkitan Kristus, berhadapan dengan orang-orang yang tidak menerima kebangkitan Yesus sebagai sebuah kebenaran. Maka tujuan Yesus pergi ke surga adalah untuk mengutus Roh Kudus kepada para murid. Roh Kudus itu tidak akan datang jikalau Yesus tidak pergi kepada Bapa. Maka pergi kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus adalah pilihan yang tepat. Karena Roh Kudus itu yang akan menolong, menguatkan, menghibur, dan memberi semangat kepada para murid. Melalui Roh Kudus itu pula lah Yesus hadir secara rohania dalam kehidupan dan pelayanan para murid. Kedua, karya Roh Kudus. Berkenaan dengan pewartaan Injil, Roh Kudus berkarya melalui para murid Yesus. Melalui para murid, Roh Kudus menyadarkan dan menginsafkan manusia akan dosa dan akibat dosa. Roh Kudus menyatakan dosa dan ketidakpercayaan manusia akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan menginsafkan, diharapkan manusia menyadari dosa-dosanya dan kemudian bertobat. Bertobat berarti berpaling kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain itu, Roh Kudus melalui para murid juga menginsafkan manusia bahwa Yesus telah menderita sengsara dan wafat adalah sungguh-sungguh anak Allah yang benar. Ia telah dibangkitkan dan dimuliakan Allah, dan kini telah berada bersama Bapa di surga dan menjadi Tuhan atas semua makhluk. Kehadiran Roh Kudus melalui para murid juga menginsafkan manusia bahwa penguasa dunia
yaitu iblis, telah dihukum dan dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Namun, terhadap umat manusia yang oleh karena kedegilan hatinya terus menolak Yesus akan mengalami penghakiman, baik di dunia maupun di akhirat. Saudara dan saudari yang terkasih, para murid telah menerima Roh Kudus yang dijanjikan Yesus pada saat Pentakosta. Kita pun telah menerima Roh Kudus yang sama ketika kita menerima sakramen Krisma. Dan sebagai pengikut Kristus, tugas kita adalah memberikan kesaksian tentang Kristus dalam situasi dan kondisi dunia dewasa ini. Maka kehadiran Roh Kudus dalam diri kita amatlah penting. Roh Kudus hadir dan memberi terang, kekuatan, semangat, dan penghiburan kepada kita. Melalui kita, Roh Kudus berkarya menginsafkan atau menyadarkan dunia agar bermetanoia. Namun perlu disadari bahwa Roh Kudus tidak otomatis hadir dan tinggal dalam diri kita. Dituntut dari kita untuk melakukan pembaharuan diri atau pertobatan terus-menerus agar kita pantas menjadi bait Roh Kudus.